Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya lah kita dapat terkumpul pada majelis kali ini. Salawat serta salam tanpa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena kehadiran beliaulah kita dapat berdiri di sini di zaman yang damai. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini yaitu bertemakan marah dan sabar. Baiklah, sebelum itu saya ingin tanya dulu nih untuk para jemaah, apakah ada yang sudah tahu apa itu marah dan sabar? Tidak, Ustazah. Kayak belum tahu ya? Oke, saya jelaskan dulu nih. Yang pertama, kita pada bagian marah. Sebenarnya apa sih marah itu? Marah adalah cara mengekspresikan sesuatu yang tidak kita setujui atau tidak kita sukai. Nah, marah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada marah negatif, dan yang kedua ada marah positif. Apa yang dimaksud dengan marah negatif itu? Kira-kira bagaimana marah yang negatif itu? Ada yang tahu? Tidak, Ustazah. Oke, contoh dari amarah negatif itu misalnya nih ya, ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, otomatis kita akan marah. Dan marahnya itu marah yang buruk, seperti mengucapkan kata-kata yang kasar, atau melakukan tindakan yang tidak bagus atau tidak mengenakan. Nah, itu termasuk pada amarah yang buruk. Karena ada beberapa orang ketika marah itu, ada yang marahnya ngelempar barang, bener nggak? Benar, Ya, ada yang lempar barang nih, ngamuk, lempar barang apa yang ada di dekatnya dilempar. Ada juga marah yang mengucapkan kata-kata kotor. Ada nih yang masih marah seperti itu. Ada, Ustazah. Nah, itu termasuk pada amarah yang buruk, jemaahku sekalian. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk menghindari amarah yang seperti ini? Nah, ini tips dari saya untuk menghindari amarah yang buruk. Yang pertama itu biasanya kalau ketika saya marah, saya pasti menghindari tempat dan menghindari orang yang membuat saya marah. Nah, ada nggak yang seperti itu kira-kira? Tidak, Ustazah. Jadi kalau marahnya gimana nih? Diam. Oh, bagus banget nih kalau marahnya diam. Jadi Marah dalam hati, Ustazah. ya itu dongkol namanya ya. Tapi marahnya gedumel, Ustazah. Ya. Nah, itu termasuk marah yang buruk, ngedumel kayak apalagi menyimpan dendam. Amarahnya menyimpan dendam. Nah, itu termasuk pada marah yang buruk. Nah, cara saya tadi untuk menghindari marah ketika saya marah, saya menghindari tempat kejadian yang membuat saya marah dan menghindari orang-orang yang membuat saya marah tadi. Setelah saya tenang, setelah saya netral kembali, baru kemudian saya menyelesaikan masalah itu. Nah, itu tips dari saya pribadi dalam mengendalikan amarah. Nah, kemudian untuk yang kedua, tadi kan ada amarah negatif, kemudian ada marah positif. Ada nggak sih marah positif kira-kira? Tidak. Tidak ada. Iya. Oke, sebenarnya ada jemaah sekalian. Bagaimana sih amarah yang positif itu? Amarah positif itu kita contohkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau ketika marahnya itu bukan marah yang negatif, tapi marah yang positif. Bagaimana? Nah, misalnya marah yang positif ini ketika kita mengungkapkan amarah kita dengan tidak mengucapkan kata kasar, tapi kita mentegaskan apa yang harus dibenarkan. Itu termasuk marah, tapi marahnya marah positif. Dan setelah kita marah, kita memperbaikinya, ada solusi setelahnya. Nah, itu termasuk ke dalam amarah yang positif. Sedangkan negatif, marah-marah tapi nggak ada solusi. Nah, itu negatif. Kalau yang positifnya setelah kita marah, kita ada solusi. Tapi marahnya tidak mengucapkan kata kasar, tidak melakukan tindakan yang kasar. Seperti itu. Bahkan Rasulullah juga pernah, namanya juga manusia ya, pernah marah beberapa kali. Tapi beliau marahnya tidak dengan pengungkapan, tapi dengan diam. Dengan diam. Nah, itu marah yang benar-benar paling baiklah ketika kita marah. Oke, jemaahku sekalian,
benteng dari amarah itu sendiri adalah satu kuncinya, yaitu rasa sabar. Ketika kita marah, rasa sabar kita harus lebih besar daripada amarah kita. Nah, apa itu sabar? Sabar adalah menahan diri dari nafsu untuk marah, mengeluh, atau merasa tidak adil atas apa yang terjadi di kehidupan kita. Jadi sabar nggak hanya menahan amarah saja, tapi biasanya menahan nafsu. Misalnya ketika ada cobaan, kita sabar, kita tabah. Nah, itu termasuk sabar. Karena terkadang ya kita sebagai manusia biasa, kalau ada sesuatu yang nggak enak nih terjadi, bawaannya pengen marah, pengen ngeluh. Kenapa ya Allah, kenapa ya harus begini, kenapa harus begitu. Kita menyalahkan takdir dan tidak sabar terhadap ujian Allah. Bahkan sampai marah-marahnya kadang karena merasa tidak adil. Nah, ini harus hati-hati jemaah sekalian. Kemudian pernah dengar peribahasa mulutmu harimaumu? Pernah Ustazah. Nah, pernah ya. Nah, semuanya pasti sudah paham maksud dari peribahasa itu. Marah yang buruk dan paling menyakitkan adalah marah dengan lisan. Benar? Benar. Ya, marah dengan lisan adalah marah yang paling menyakitkan. Tidak hanya menyakiti diri sendiri, juga menyakiti hati orang lain. Nah, ini bahayanya lisan. Ada sebuah kisah di mana seorang pemuda yang datang ke sebuah restoran di Arab, yang kebetulan restoran itu menyediakan berbagai macam olahan unta. Tahu unta? Tahu. Tahu ya unta ya. Nah, ini terkenal banget nih di Arab olahan unta. Nah, kemudian dia memesan. Katanya dia memesan kepada pelayannya, tolong sediakan bagian terbaik sekaligus bagian terburuk dari unta kepadaku. Tanya. Kemudian tak beberapa lama pesanan pun datang. Setelah dilihat, ternyata yang disuguhkan dari pelayan tersebut, dari restoran tersebut, adalah olahan lidah unta. Nah, kemudian sang pemuda bertanya, dari sekian banyak bagian tubuh unta, kenapa engkau menyediakanku bagian lidah? Kemudian dijawablah pelayannya, wahai tuan, sesungguhnya bagian terbaik sekaligus bagian terburuk dari setiap bagian adalah lidah. Dengannya kamu mendapatkan kebaikan dan dengannya juga kamu akan mendapatkan keburukan. Sebab lidah yang berbicara baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Sedangkan lidah yang berbicara keburukan akan mendapatkan keburukan pula. Nah, dari situ, dari kisah itu kita tahu bahwa lidah adalah senjata paling tajam, dapat melukai diri sendiri dan juga orang lain. Tapi jika digunakan dengan benar, dimanfaatkan dengan benar sesuai kodratnya Allah menciptakan lidah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dari kisah itu dapat kita ambil pelajarannya bagaimana lidah bisa menjadikan seseorang mulia atau bahkan terhina. Seseorang yang menunjukkan amarahnya dengan lisan yang kotor, dia akan mendapatkan 3 hal jemaahku sekalian. Yang pertama, masalahnya tidak akan selesai, tidak akan ada solusi di baliknya. Yang kedua, sudah pasti tidak ada yang ingin yang mendekatinya. Emang ada yang mau mendekati orang yang marah? Tidak. Tidak ada kan? Nah, karena itu tidak ada yang mau mendekati orang-orang yang mudah sekali meluapkan amarahnya. Kemudian yang ketiga, sudah pasti mendapatkan dosa sebagai implementasi dari ucapan yang keluar dari lisannya. Jemaah yang insya Allah diberkahi Allah, menahan amarah ini dan sabar terhadapnya pasti akan mendapatkan hadiah istimewa dari Allah. Gak mungkin kita sabar tapi sia-sia, benar tidak? Benar ya? Gak ada orang sabar yang sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Zumar ayat 10, ganjaran dari orang-orang yang sabar adalah pahala tanpa batas. Pahala apa? Tanpa batas. Bagaimana pahala tanpa batas ini? Ya tidak ada batasnya pahalanya. Jadi yang dikasih sama Allah itu ketika kita menahan sabar kita, pahalanya mengalir terus. Oke, selain pahala tanpa batas, ada pun nih balasan lain untuk orang-orang yang dapat menahan amarahnya. La taqul walakal jannah, dan janganlah kamu marah maka niscaya bagimu surga. Selain pahala tanpa batas, Allah juga menjanjikan surga untuk orang-orang yang bersabar dan menahan amarahnya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala.
Oke, jemaahku sekalian yang dirahmati Allah, di akhir pertemuan ini kita harus ingat prinsip apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Peribahasa ini juga ada di dalam Al-Quran, jemaahku sekalian, yaitu surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah sekalipun, maka dia akan melihat balasan berupa kebaikan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka niscaya dia akan melihat balasan berupa keburukan pula. Jadi jemaahku sekalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kelapangan hati untuk senantiasa bersabar atas segala ujian-ujiannya. Karena kata Allah, ujian kesabaran itu akan menaikkan kita 1 derajat di mata Allah. Baiklah, mungkin saya tutup kajian kita pada hari ini. Kurang-kurangnya murni dari diri saya yang rendah ini, dan kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ketersinggungan dari ucapan saya. Mohon halal dan ridhonya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.